warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Prodi S1 Administrasi Publik, semester 1. We made this video to fulfill an assignment for a management principles course with the theme of decision-making lecturer support Fahri Esos MAP. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan tema pengambilan keputusan. Dosen pengampu Fahri Esos MAP. Sebelum memulai penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 Lokal 1E Reguler terdiri dari 11 anggota. The first is myself, Nepa Indah Kumalasari, student identification number 2022260, roll number 36. My name is Ahmad Saukani, student identification number 2022227, roll number 3. My name is Dita Hairunisa, student identification number 2022234, roll number 10. My name is Herliani, student identification number 2022239, roll number 15. My name is Husnul Khatimah, student identification number 2022241, roll number 17. My name is Muhammad Juma Agil, student identification number 2022246, roll number 22. My name is Muhammad Syudi, student identification number 2022256, roll number 32. My name is Nurul Nazwa, student identification number 2022264, roll number 40. My name is Ramuna, student identification number 2022267, roll number 43. My name is Sauma Miftahul Jannah, student identification number 2022273, roll number 49. My name is Yulida Trisnawati, student identification number 2022279, roll number 55. Yang pertama, pengambilan keputusan. Kata keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, dan mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahnya. Keputusan merupakan pemecahan masalah dan terhindar dari faktor situasional. Dapat diartikan bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana, prasarana, dan sumber daya yang tersedia. Dampak pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama, luaran tidak tepat. Terkait dengan sasaran yang ingin dicapai, tidak akan sesuai luaran dari pengambilan keputusan. Adalah target atau sasaran yang diinginkan ketika kita tidak memperhatikan dasar kriteria pengambilan keputusan. Bisa jadi luaran target yang diinginkan tidak sesuai. Yang kedua, keputusan tidak sesuai.
maka tidak akan tepat sehingga ketika digunakan tidak akan sesuai, tidak akan cocok dengan kebutuhan dari perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan tugas tidak menjalankan sesuai ketentuan. Bisa dikatakan, sumber daya manusia tidak akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, lingkungan bersikap menolak keputusan. Pada lingkungan internal dan eksternal terkait keputusan yang diambil, maka lingkungan yang terlibat bisa jadi akan menolak keputusan yang diambil oleh perusahaan. Selanjutnya ada keputusan yang harus diambil seorang manajer meliputi penetapan tujuan atau sasaran perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga keputusan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk mencapai kesuksesan, Anda harus memahami 3 keputusan. Yang pertama ada keputusan strategis, yang kedua ada keputusan operasional, dan yang ketiga ada keputusan taktis. Keputusan strategis meliputi bisnis apa yang Anda jalani, apa visi Anda dalam bisnis ini, dan apa identitas bisnis Anda. Selanjutnya ada keputusan operasional meliputi bagaimana perusahaan Anda melayani pelanggan, bagaimana perusahaan Anda menggunakan uangnya bulan ini, dan bagaimana sistem quality control dilaksanakan. Keputusan taktis meliputi instruksi kerja yang diterapkan berdasarkan proses atau prosedur perusahaan. Anda akan melihat peningkatan dalam kualitas pekerjaan karyawan, pelayanan konsumen, profitabilitas, dan seterusnya. Peningkatan faktor-faktor tersebut merupakan kunci meraih kesuksesan suatu bisnis. 2. Jenis-jenis pengambilan keputusan. A. Keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan, dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan-keputusan yang lain. B. Keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan atau teknik. C. Keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Kriteria atau ciri-ciri: 1. Banyak pilihan atau alternatif. 2. Ada kendala atau syarat. 3. Mengikuti suatu pola atau model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. 4. Banyak input atau variabel. 5. Ada faktor risiko. Terakhir yaitu dibutuhkan kecepatan, ketetapan, dan keakuratan. Langkah-langkah proses pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, identifikasi keputusan yang perlu diambil. Saat mengidentifikasi keputusan, ajukan beberapa pertanyaan kepada diri Anda. Apa masalah yang perlu dipecahkan? Apa tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan keputusan ini? Bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan? Semua pertanyaan ini adalah teknik penetapan tujuan umum yang akhirnya akan membantu Anda menemukan solusi yang tepat. Saat sudah ditentukan dengan jelas, Anda akan memiliki lebih banyak informasi untuk menghasilkan keputusan terbaik guna memecahkan masalah. Langkah kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Mengumpulkan informasi terkait keputusan yang sedang diambil adalah langkah yang penting untuk mengambil keputusan yang matang. Langkah ketiga, cari solusi alternatif. Langkah ini mewajibkan Anda untuk mencari banyak solusi berbeda untuk masalah yang dihadapi, menemukan lebih dari satu alternatif yang penting dalam pengambilan keputusan bisnis, karena pemangku kepentingan berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda, tergantung peran mereka. Contohnya, jika perusahaan mencari alat manajemen kerja, tim desain mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan tim pengembangan. Memilih hanya satu solusi di awal mungkin bukan tindakan yang tepat. Langkah keempat, pertimbangkan bukti. Dengan cara menganalisis lebih banyak tentang sesuatu sebelum ditetapkan. Langkah kelima, pilih dari sejumlah alternatif. Terkadang keputusan yang tepat bukan salah satu dari alternatif, tetapi gabungan dari beberapa alternatif. Pengambilan keputusan yang efektif melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Jadi, jangan batasi diri Anda dan tim pada opsi yang jelas. Langkah keenam, ambil tindakan
Setelah pengambilan keputusan akhir memberikan izin, inilah saatnya menerapkan solusi. Gunakan waktu untuk membuat rencana implementasi, sehingga tim satu pemikiran untuk langkah selanjutnya. Kemudian, ini saatnya menerapkan rencana Anda untuk memantau progres untuk menentukan apakah ini keputusan yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. Yang ketiga, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kelima, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Principles of decision making. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Number 1. Good decisions are not so liked by everyone. Keputusan yang baik tidaklah harus disukai oleh semua orang. Number 2. Other people's opinion that need to be considered. It is required in information, but it is not the amount of information. It is how people say it. Sit on the issues that will be solved. Yang kedua, pendapat orang lain yang perlu dipertimbangkan memang dibutuhkan dalam informasi. Namun yang terpenting adalah bukan banyaknya informasi, melainkan bagaimana orang yang memberi pendapat memahami duduk permasalahan yang akan diselesaikan. Number 3, effective relationships depend heavily on how the takers of fair and judgment decisions belonging to member of the organization and to other. Yang ketiga, kebijakan yang efektif sangat bergantung bagaimana pengambil keputusan berpandangan adil dan memiliki kemaslahatan bagi anggota organisasi dan bagi orang lain. Number 4, decision do not harm other. Keempat, keputusan tidak merugikan orang lain. Number 5, good decision may not have to be immediate impacting. Sometimes takes a long time to make it happen. Yang kelima, keputusan yang baik bisa saja tidak langsung berdampak. Terkadang membutuhkan waktu lama untuk mewujudkannya. And the last, number 6, an error of judgment is not every decision is made right. Yang terakhir, keenam, kesalahan dalam mengambil keputusan dikarenakan tidak semua keputusan yang diambil itu benar. Yang pertama, terkait dengan inteligensi, merupakan proses melakukan pengamatan dari beberapa sumber informasi. Yang kedua, terkait dengan desain, yang di sini adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah besar. Penyelesaian masalah desain pengambilan keputusan akan sangat berguna bagi tenaga kerja dalam menjalankan ketentuan. Yang ketiga, terkait dengan pemilihan-pemilihan yang terjadi adalah atas dasar keputusan yang diambil. Keputusan yang paling tepat yang akan digunakan oleh organisasi untuk menjalankan aktivitas. Yang keempat, ada evaluasi. Hasil dari keputusan yang diambil belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan atau suatu tindakan maka perlu dilakukan evaluasi. Apakah pengambilan keputusan yang telah dipilih berjalan dengan tepat atau tidak? Di dalam kegiatan evaluasi, fungsinya adalah memperbaiki beberapa tindakan yang kurang sesuai. Kriteria dasar pengambilan keputusan. 1. Kemampuan organisasi, di mana setiap bidang organisasi harus dapat mewujudkan terkait dengan sasaran atau tujuan perusahaan. Kemampuan organisasi mengambil keputusan sangat penting terhadap masa depan perusahaan. 2. Tenaga kerja yang tersedia. Sumber daya manusia di dalam organisasi maupun perusahaan memiliki kualitas tertentu. Kualitas tenaga kerja sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pada dasarnya tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 3. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang di dalam organisasi
maupun perusahaan. Keputusan yang diambil akan sangat tergantung terhadap budaya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. 4. Lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sedangkan dari sisi eksternal bisa jadi sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti oleh organisasi sebagai kriteria dasar pengambilan keputusan. Secara umum, pembuatan keputusan or decision making menggambarkan proses melalui bagaimana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Sekian video dan penjelasan materi dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sound of a beautiful chorus, holding to the feet